Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam hidup setiap kita, ada saat-saatnya kita sebenarnya punya hak untuk tidak melakukan sesuatu. Kita benar, kita bisa membela diri kita punya alasan yang kuat. Namun kadang Tuhan tidak hanya bertanya, apakah kamu benar? Tuhan juga bertanya, apakah tindakanmu akan membangun orang lain? Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 17 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, di dalam perikop ini, Yesus mengajarkan sesuatu. Ia sebenarnya bebas. Tidak perlu membayar bea. Tetapi ia tetap memilih untuk merendah demi tidak menjadi batu sandungan. Ada seorang pemimpin besar datang ke sebuah desa kecil. Secara posisi, ia bisa menuntut perlakuan yang istimewa untuk dirinya. Dan dia berkata, aku tamu kehormatan. Aku tidak perlu antri. Aku tidak perlu ikut aturan kecil yang ada di tempat ini. Tetapi justru ia memilih berdiri dalam antrian bersama semua orang. Bukan karena ia kehilangan martabatnya, tetapi karena ia tidak ingin orang lain tersandung oleh sikapnya. Orang yang benar-benar besar tidak terlalu sibuk menuntut haknya. Seringkali justru ia menunjukkan kebesarannya melalui kerendahan hati. Begitulah Tuhan Yesus. Ayat 24 mencatat bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan bertanya, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Pajak bait Allah ini adalah sumbangan tahunan untuk pemeliharaan rumah Tuhan. Pertanyaannya terdengar sederhana, tetapi sebenarnya ada hal penting di sini. Apakah Yesus tunduk kepada kewajiban itu? Petrus langsung menjawab, memang membayar. Namun ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, dari siapakah raja dunia memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Dan Petrus menjawab dari orang asing. Yesus berkata, jadi bebaslah rakyatnya. Di sini, Yesus sedang menunjukkan identitasnya. Bait Allah adalah rumah Bapanya. Kalau di rumah Bapanya, maka sebagai anak, Yesus seharusnya tidak wajib membayar pajak itu. Dengan kata lain, Yesus punya hak untuk tidak membayar. Tetapi lalu datang kalimat yang indah. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Disinilah kita melihat hati dari Tuhan Yesus. Ia tidak memakai haknya untuk memegahkan diri. Ia memilih untuk merendahkan dirinya. Supaya apa? Supaya orang lain tidak tersandung. Lalu Yesus menyuruh Petrus untuk memancing. Dan ikan pertama yang tertangkap, di sana akan ditemukan 4 dirham. Cukup untuk membayar bagi Yesus dan Petrus. Mukjizat yang sangat unik. Yesus bukan hanya menunjukkan bahwa ia rendah hati, tapi juga bahwa ia tetap berdaulat atas ciptaannya. Ia rela membayar, tetapi ia membayar dengan cara yang menunjukkan ia bukan orang biasa. Ia Tuhan atas segala hal, segala kebutuhan.
Jadi perikop ini ingin mengatakan Yesus adalah anak Allah yang bebas. Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Saudara, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, tidak semua hak harus selalu dituntut. Di dalam hidup, kadang kita benar. Kadang kita memang punya hak. Kadang secara prinsip kita bisa berkata, saya tidak salah. Namun pertanyaannya adalah, apakah menuntut hak itu akan memuliakan Tuhan? Atau justru membuat orang lain akhirnya tersandung? Yesus menunjukkan bahwa kedewasaan rohani bukan hanya tahu hak, tetapi tahu kapan harus rela melepaskan hak demi kasih. Yang kedua, kerendahan hati bukan kelemahan. Yesus membayar bukan karena ia kalah. Ia membayar karena ia memilih jalan kasih. Kadang orang mengira rendah hati berarti lemah. Tidak. Kerendahan hati justru adalah kekuatan yang tunduk kepada kehendak Allah. Dan yang ketiga yang kita pelajari, Tuhan sanggup mencukupi ketika kita taat. Yesus menyuruh Petrus memancing, dan Tuhan menyediakan uangnya dengan cara yang tidak terduga. Ia mengingatkan kita bahwa ketika kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Mungkin tidak selalu dengan cara yang kita duga, tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara anak-anaknya. Saudara yang terkasih, Yesus adalah anak Allah. Ia memilih jalan kerendahan hati. Ia tidak memakai haknya untuk dirinya sendiri, melainkan bertindak dengan kasih supaya orang lain tidak tersandung. Kedewasaan rohani terlihat bukan hanya saat kita mempertahankan yang benar, tetapi juga saat kita rela merendah demi kasih. Hari ini, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Punya prinsip, tetapi tetap rendah hati. Punya hak, tetapi tetap memilih kasih. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi setiap langkah ketaatan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolong kami untuk setiap kami tidak selalu menuntut hak kami. Ada kalanya saat kami memang benar, tetapi kami bisa memilih untuk rendah hati, mengasihi yang lain, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Sama seperti Engkau yang sudah menunjukkan kerendahan hatimu, menunjukkan kasih-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga demikian. Dan kami percaya di dalam ketaatan Engkau yang akan menolong, menyediakan segala sesuatu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.